She's my stepmother. I wish. Halo teman-teman digitalku, kumaha Bang Cu. Hayo, di sini siapa yang suka mikir kalau kehidupan setelah nikah bakal indah terus? Kalau ada, kalian sama banget nih kayak Giselle di film Disenchanted ini. Berasal dari negeri dongeng, Giselle berpikir kehidupan setelah menikah itu bakal happy ever after. Apakah pemikirannya benar atau justru sebaliknya? So, tonton sampai habis video ini dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Pada zaman dahulu di kerajaan ajaib bernama Andalasia, seorang bayi perempuan ditemukan di hutan sendirian. Karena tidak memiliki orang tua, para hewan pun saling bekerja sama untuk merawat bayi itu yang kemudian diberi nama Giselle. Seiring berjalannya waktu, Giselle pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Sampai suatu hari, dia menemukan cinta pertamanya dari seorang pangeran paling pemberani di Andalasia. Namun malangnya, tidak lama setelah itu sesosok ratu jahat mendorong Giselle ke sebuah portal hingga tiba di tempat lain bernama New York City. Tapi ternyata kemalangannya kali ini tidak selalu berujung buruk, karena di kota itu dia akhirnya bertemu lelaki lain bernama Robert, seorang pengacara lemah lembut dan anak perempuannya bernama Morgan. Semakin lama mereka semakin mengenal satu sama lain, hingga pada akhirnya Giselle dan Robert pun saling mencintai lalu memutuskan untuk menikah. Tapi apakah menurut kalian kehidupan setelah menikah itu akan selalu bahagia? Tentu saja tidak dong. Dan inilah yang dirasakan oleh Giselle beserta keluarganya. 10 tahun bersama, Morgan tumbuh menjadi remaja dan buah dari pernikahan, Giselle dan Robert memiliki seorang anak perempuan cantik yang diberi nama Sophia. Beberapa tahun sebelumnya, kehidupan Giselle memang terasa sangat menyenangkan. Tapi lambat laun masalah mulai bermunculan nih, dari perilaku Morgan sebagai seorang remaja sampai rumah yang semakin sempit karena terlalu banyak perabotan. Merasa kehidupan di pusat kota tidak sama seperti di kerajaan dongengnya dulu, Giselle pun mengajak keluarganya untuk memulai kehidupan mereka yang baru di kota pinggiran bernama Monroeville. Sebelum berangkat, Giselle pamit tuh kepada teman-teman hewannya. Dia juga berharap kalau kehidupannya nanti di Monroeville akan jauh lebih baik dari sekarang. Namun ternyata kepindahan ini membuat Morgan tidak senang. Selain dia harus beradaptasi di tempat yang baru, rumah baru mereka ternyata bentuknya jauh lebih buruk dari rumah yang sebelumnya. There it is. Ketika mereka sampai, rumah tersebut belum selesai direnovasi. Ditambah aliran listrik di kamar baru Morgan tiba-tiba konslet dan apinya membakar semua bajunya yang masih tersimpan di dalam kardus. Lalu di waktu yang sama ketika kekacauan itu terjadi, seorang wanita parubaya ditemani 2 asistennya datang memberikan bingkisan. Awalnya Giselle bingung, siapa orang ini, kenapa dia mengenal seluruh anggota keluarganya. Dan ternyata dia adalah Malvina Monroe, wanita parubaya kepala Dewan Kota Monroeville dan yang sudah menjual salah satu rumahnya kepada Giselle. If you all need anything, I'm your gal. I think that every town should have a queen. Singkat cerita, di malam harinya karena kamar Morgan masih perlu untuk diperbaiki lagi, gadis remaja itu pun terpaksa tidur satu kamar bersama kedua orang tuanya. Nah, singkat cerita, kehidupan yang sesungguhnya pun kembali dimulai. Pindah ke rumah baru ternyata membuat ayah harus bangun lebih pagi karena jarak dari rumah ke kantor cukup jauh. Selain itu, Giselle juga masih kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, yaitu membuat sarapan. Semuanya berantakan sampai kemudian sumur belakang rumah berubah menjadi portal dan mengantarkan Raja dan Ratu Andalasia bertemu dengan Giselle. Karena sudah lama tidak bertemu, ayah pun berusaha menyempatkan waktu untuk menyambut mereka. Dia juga menerima pedang pemberian raja lalu segera pergi ke stasiun untuk berangkat kerja. Setelah ayah pergi, Raja dan Ratu langsung memberitahu maksud tujuan mereka datang, yaitu ingin memberikan tongkat permohonan sebagai hadiah ulang tahun untuk Sophia.
Selain itu, mereka juga mendengarkan keluh kesah Giselle, di mana tinggal di kerajaan Andalasia lebih mudah ketimbang tinggal di New York dengan Morgan yang sudah beranjak remaja dan susah untuk diatur. Mendengar cerita dari Giselle, Raja hanya memberikan saran simpelnya, yaitu jika dunia ini tidak sesuai keinginan, maka rubah saja semuanya. Nah, setelah menyambut Raja dan Ratu, Giselle dan Sofia pergi mengantar Morgan untuk belajar di sekolah barunya. Dan ya, karena semua bajunya terbakar, Morgan pun terpaksa harus mengenakan pakaian sang ibu yang jauh dari kata modern. Sampai di sekolah pun, Morgan harus merasa menjadi orang buangan karena hanya dialah murid baru di sekolah tersebut. Tapi untungnya Morgan bertemu dengan Tyson, anak dari Malvina Monroe yang terkenal baik dan menjadi dambaan para wanita di sekolah. Sepulang sekolah, Morgan langsung menuju ke kamarnya untuk memilah baju mana yang masih layak dipakai. Tidak lama kemudian, sang ibu datang untuk menghibur Morgan. Tapi karena Morgan tidak ingin diganggu apalagi dengan ocehan sang ibu yang menurutnya sangat berlebihan, Giselle pun pergi meninggalkan Morgan sendirian mengatasi emosinya. Tapi bukan berarti Giselle diam begitu saja. Mengetahui akan ada pemilihan putra dan putri festival di sekolah, Giselle tiba-tiba ikut berpartisipasi dan meminta orang-orang untuk memilih putrinya sebagai pemenang. Sebenarnya apa yang Giselle lakukan hanya ingin membuat Morgan terhibur, tapi ternyata hal ini malah membuat Morgan semakin malu hingga akhirnya mereka pun terlibat perselisihan. What are you doing? Morgan. Malamnya, karena Morgan tidak kunjung kembali ke rumah, Giselle pun semakin panik. Dia merasa semuanya telah berubah dan mulai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak becus menangani itu semua. Tidak ingin istrinya merasa bersalah, Robert berusaha menenangkan Giselle. Tapi di satu sisi dirinya juga merasakan apa yang Morgan rasakan, yaitu terpaksa bahagia demi menuruti keinginan Giselle yang ingin memiliki lingkungan seperti di negeri dongengnya. Beberapa saat kemudian, Morgan akhirnya pulang dan mengaku kalau dirinya baru saja mengunjungi New York karena muak berada di kota Monroeville. Sebenarnya dari usia 13 tahun, Morgan sudah terbiasa naik kereta sendirian nih, tapi ayah tetap memarahinya hingga timbullah perselisihan kedua, di mana Morgan tidak suka diatur-atur apalagi oleh Giselle yang notabene hanyalah ibu tirinya. She's my stepmother. Sakit hati dengan ucapan Morgan, Giselle langsung keluar untuk menenangkan diri. Ketika dirinya sedang bersedih, tiba-tiba Pip, teman baiknya dari Andalasia, datang untuk berkunjung. Di sini Giselle sangat senang karena setelah sekian lama mereka bisa bertemu lagi. Dan di sini juga Giselle baru teringat kalau ingin merubah semua keadaan sesuai keinginannya, maka tongkat permohonanlah jawabannya. Why don't you sleep over? Singkat cerita, pagi pun tiba. Giselle kira pagi ini akan seperti pagi-pagi sebelumnya, tapi ketika burung menyapanya, Sofia tidak rewel seperti biasanya, dan juga perabotan rumah hidup seperti di negeri ajaib. Giselle yakin bahwa permohonannya semalam sudah terkabul. Tidak hanya itu, Morgan juga berubah. Dia tiba-tiba muncul lalu membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Sedangkan Robert tidak lagi bekerja sebagai pengacara, melainkan seorang petualang pemberani yang selalu membantu orang-orang. Those twigs were murder on my sciatica. Pip, the wish I made last night. Kota pinggiran itu kini berubah menjadi kerajaan fantasi Monroelasia. Semua hal yang dulu didamba-dambakan oleh Giselle benar-benar terjadi berkat tongkat permohonan. Orang-orang hidup sederhana, damai, dan penuh sukacita. Ketika Giselle sedang merayakan kebahagiaannya, tiba-tiba Malvina Monroe datang dengan gelarnya sebagai ratu yang memiliki kekuatan sihir. And she's a magic queen. Those are always fun. Setelah memberikan salam hormat, Ratu Malvina kembali mengingatkan Giselle untuk mempersiapkan semua hal mengenai festival yang sebentar lagi akan diadakan. Awalnya Giselle mengiyakan itu, tapi ketika tiba-tiba jam berdenting, seketika Giselle berubah menjadi angkuh sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Ratu.
Leaping lollipops, what was that? Your Majesty. Merasa ada yang aneh dengan perilaku Giselle, Ratu Malvina dan dua dayangnya pun kembali ke istana untuk mencari tahu. Dia bertanya kepada cermin ajaib dan ternyata penyebabnya adalah tongkat ajaib milik Giselle. I do. It's that wand. Lalu karena Ratu tidak ingin tersaingi oleh kekuatan baru yang dimiliki oleh Giselle, dia pun langsung menyuruh dua dayangnya untuk mengambil tongkat ajaib itu. Di sisi yang lain, Giselle kembali ke mode normal. Dia bahkan mengajak Morgan ke toko baju untuk membeli gaun tercantik yang nanti akan dipakai pada pesta festival. Tapi ketika jam kembali berdenting, seakan-akan ada energi ajaib mempengaruhi dirinya. Giselle yang awalnya hanya ingin membeli baju untuk Morgan tiba-tiba berubah lagi menjadi angkuh lalu ikut mencari gaun lain yang lebih indah dan jauh lebih mahal. Lalu setelah puas berbelanja, Giselle pulang dengan membawa banyak sekali gaun termasuk gaun untuk Morgan. Tapi bedanya, gaun itu sekarang sudah jelek karena sengaja dirusak oleh Giselle menggunakan gunting. Di sini Giselle belum sadar apa yang sudah dilakukannya, tapi ketika Morgan memanggilnya dengan sebutan stepmother atau ibu tiri, pribadi aslinya pun kembali lagi. Stepmother. What? Melihat dirinya sudah berubah menjadi sosok yang lain, Giselle akhirnya sadar kalau permohonan yang waktu itu ia ucapkanlah yang membuat kekacauan ini. Dia ingin kehidupannya menjadi seperti dongeng yang sempurna, tapi dalam dongeng, ibu tiri akan selalu menjadi sosok yang jahat dan angkuh bagi anak tirinya. Karena masih tidak percaya, Giselle dengan cepat mengecek kamar Morgan, dan ternyata dugaannya bener cok. Morgan sudah hidup dalam kesengsaraan karena dalam dongeng anak tiri selalu tinggal di loteng atau penjara bawah tanah. And then there's that evil... Selain itu, Giselle juga menduga kalau sekarang dirinya adalah sosok jahat, lalu Pip adalah kaki tangannya dengan berubah menjadi kucing yang jahat. Tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terus-menerus, Giselle langsung membuka kotak permohonan dan bertanya kepada gulungan ajaib bagaimana caranya menghentikan permohonan ini. Be a magical wishing wand experience. To undo a wish as soon as possible. Di sini gulungan menjawab kalau merubah permohonan lumayan sulit, tapi mumpung semuanya belum terlambat, gulungan menyuruh Giselle untuk datang ke puncak menara jam lalu mengucapkan pembatalan mantra menggunakan tongkat permohonan. It's at midnight. Permanent. Tapi sialnya, tongkat itu telah hilang dan Giselle tidak tahu kalau tongkatnya telah dicuri oleh dua dayang Ratu Malvina. Alhasil, Giselle pun segera pergi untuk menyelesaikan masalah ini sebelum jam 12 malam dan semua permohonannya akan menjadi permanen. Dengan mengajak Sofia, Giselle pergi ke pasar untuk membeli ramuan sihir yang kegunaannya mungkin akan sama, yaitu mengembalikan keadaan. Tapi lagi-lagi pribadinya berubah menjadi jahat sehingga dia tergoda dengan hal yang lain. Di waktu yang sama, dirinya juga melihat Morgan sedang mengobrol dengan pangeran. Lalu diketahuilah kalau nanti malam akan ada pesta dansa dan pangeran berniat mengajak Morgan untuk datang ke istananya. Make sure you have the perfect partner to dance with. Karena Giselle menyaksikan pertemuan itu dalam keadaan dirinya sedang menjadi jahat, niat buruknya pun kembali muncul nih. Setelah Morgan pulang, Giselle langsung menghampirinya ke kamar. Dia tahu kalau Morgan pasti akan datang memenuhi undangan pangeran, tapi karena dirinya adalah ibu tiri yang jahat, tentu saja Giselle menggunakan 1000 alasan agar Morgan tidak bisa pergi ke sana. But I've done my chores. Dengan banyaknya pekerjaan rumah yang dijadikan alasan, Giselle ingin Morgan tetap menderita di rumah. Bahkan ketika Morgan memohon, Giselle langsung membentaknya sekaligus mengunci remaja itu di kamar agar tidak bisa pergi kemana-mana. No. Sementara itu, Robert si petualang pemberani baru saja menemukan tantangan baru, yaitu menghadapi seekor naga yang sedang mengamuk. Di awal, Robert memang yakin kalau dirinya mampu menghadapi naga itu. Tapi karena di dunia nyatanya Robert tidak pernah melakukan hal tersebut, Robert pun harus terlempar dan menanggung malu.
Nah, setelah kekalahannya dengan naga, Robert berusaha mencari peruntungan lain, yaitu mencoba melawan raksasa. Tentu saja dong, melawan naga saja sudah kalah, apalagi lawan raksasa. Tapi di sini Robert malah berhasil menyelamatkan seorang anak yang hampir tertimpa reruntuhan rumah, lalu mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Thanks to you, our family is safe. Tidak bisa mengingkari janjinya untuk datang ke pesta dansa, Morgan nekat pergi dari rumah dengan kabur melalui jendela. Sialnya, sang ibu tiri berhasil mempergokinya lalu memaksa Morgan untuk masuk ke rumah lagi. Namun di sini tiba-tiba saja Giselle berubah-ubah dari jahat lalu baik terus jadi jahat lagi dan membuat Morgan sangat kebingungan. Morgan. Giselle doesn't know what she wants, but I do. Untungnya ketika Morgan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Giselle berubah menjadi baik. Tapi tanpa memberikan penjelasan apapun, Giselle tiba-tiba mendorong Morgan ke negeri Andalasia dan berharap di sana dirinya akan mendapatkan pertolongan. You look like you're... Berhasil mendapatkan tongkat milik Giselle, Ratu Malvina berniat merubah bentuk dayangnya menjadi katak demi membuktikan kesaktian tongkat itu. Tapi ketika Ratu melakukannya... Penasaran apa sebenarnya kekuatan yang ada di dalam tongkat permohonan, Ratu Malvina mencoba bertanya kepada cermin. Tapi tiba-tiba yang datang malah gulungan ajaib dan kini gulungan itu pun disandra dan harus menjawab semua pertanyaan dari sang ratu. Away! Move! Away! Come move! Or I might have to do a little editing. Beberapa saat kemudian Giselle datang ke istana karena sudah mengetahui pelaku yang sudah mengambil tongkat permohonannya. Dengan nada bicara yang angkuh, Giselle meminta sang ratu mengembalikan tongkat itu dan kalau ratu menolak, Giselle mengancam akan membuat kekacauan. Namun ternyata ancaman itu sama sekali tidak membuat Ratu Malvina takut. Dia tetap akan menyimpan tongkat tersebut sampai jam 12 malam, di mana permohonan akan menjadi permanen dan tidak peduli dengan Giselle yang ingin merebut tahtanya sebagai seorang ratu. Singkat cerita, sampailah Morgan di negeri Andalasia. Tapi tidak disangka-sangka tempat itu kini telah terjadi keanehan, di mana ada lubang raksasa yang menyedot kekuatan sihir dari Andalasia. What the heck is that? Nah, ketika bertemu dengan Ratu Nancy dan Raja Edward, Morgan pun segera menceritakan hal terakhir yang dia ingat, memori tentang dirinya dan Giselle yang sempat bertengkar, lalu semuanya berubah seketika saat Giselle memegang tongkat permohonan. Setelah mendengar cerita itu, Ratu Nancy pun sadar kalau mungkin permohonan Giselle lah yang sudah membuat kekacauan ini, sebuah permohonan untuk membuat negeri dongengnya sendiri yang akhirnya akan menghancurkan negeri Andalasia karena negeri dongeng itu membutuhkan kekuatan sihir dari Andalasia. Karena keadaan sudah sangat gawat, apalagi waktu mereka hanya sampai jam 12 malam, Ratu menyarankan Morgan untuk menggunakan sihir kenangan, di mana sihir itu akan membuat Giselle mengingat akan jati dirinya dan mengakhiri permohonan itu. Di malam harinya, Robert pulang setelah berpetualang seharian. Dan ketika sampai di rumah, dia bingung nih karena ada 3 peri kebun yang sedang mengasuh Sofia, ditambah Giselle yang berpakaian mewah hanya untuk menghadiri pesta dansa. We're really going to need something more Awalnya Robert diajak untuk datang ke pesta itu juga, tapi setelah dirinya ingat kalau Morgan tidak ada di rumah, Robert pun langsung turun dan memutuskan untuk mencari anak gadisnya itu. Where did you say Morgan was again? Oh. Kembali lagi ke negeri Andalasia, mereka kemudian menuju pohon kenangan yang menyimpan seluruh kenangan milik Giselle. Dari dia masih perawan Ting-Ting sampai bertemu dengan Morgan dan sang ayah. Tapi ketika sampai di tempat itu, pohon kenangan ternyata sudah mati dan semua kenangan itu kini sudah redup. Melihat hal tersebut, Morgan pun bingung dan hampir menyerah. Sampai kemudian dirinya tidak sengaja memegang salah satu kenangan dan hal inilah yang terjadi. What? That's how it works here. Ternyata kunci dari semua ini adalah Morgan. Dialah yang bisa membangkitkan pohon kenangan itu, makanya Giselle mengirim Morgan ke negeri Andalasia. Ratu Nancy kemudian membantu Morgan memulihkan pohon kenangan itu, lalu pamit kepada raja untuk pergi ke dunia manusia dan mengembalikan keadaan seperti semula.
I think we're running out of time. Ketika mereka sampai di kota fantasi Monrolasia, sebagian sihir dari pohon kenangan langsung terbang menuju kamar Morgan. My memory tree. I can bring her back. Malam itu pesta pun berlangsung dan semua masih berjalan baik-baik saja. Tapi di ruangan lain di mana Ratu Malvina menyuruh dua dayangnya menjaga tongkat permohonan dan juga gulungan ajaib, Pip tiba-tiba datang untuk mencuri dua benda itu. Beruntungnya secara kebetulan dua dayang tersebut sedang bertengkar sehingga Pip pun dengan mudah masuk dan mengambil alih. I am her right-hand lady, which means that you... I would never be. Walaupun sempat dikejar-kejar, tapi Pip berhasil mengambil tongkatnya lalu langsung diserahkan kepada Giselle. Di bawah pengaruh kepribadian jahatnya, Giselle perlahan memasuki istana lalu mengucapkan permohonan kedua, yaitu ingin menjadi Ratu Monrolasia menggantikan Ratu Malvina. Monrolasia. Lalu ketika hal itu terjadi di luar sana, Morgan bertemu dengan Pangeran Tyson. I'll be right behind you. Tepat ketika mereka sampai, Monrolasia perlahan mulai kacau, ditambah dengan perseteruan sengit yang dilakukan oleh Giselle dan Malvina membuat istana tertutupi oleh tanaman rambat dari Andalasia. Untunglah di waktu yang tepat ayah datang untuk memberikan pertolongan hingga mereka berhasil masuk. Namun gara-gara ingin semuanya cepat selesai, Morgan sampai tidak sengaja tersandung dan gambar pohon kenangan itu pun langsung jatuh ke tangan Giselle. Useless garbage. Kind and very sweet. Dalam sekejap pengaruh jahat di diri Giselle pun berakhir dan semua kembali seperti semula. Tapi bukan berarti masalah selesai begitu aja, karena negeri dongeng milik Giselle masih ada nih. Giselle harus segera membatalkan permohonannya agar negeri Andalasia tidak musnah. Namun saat Giselle ingin melakukannya, tiba-tiba Malvina menyandera Morgan dan meminta Giselle menyerahkan tongkat itu sebagai gantinya. Ternyata Malvina ingin kedudukannya sebagai ratu tidak berakhir nih, makanya dia sengaja menyandera Morgan dan membuat Giselle gagal membatalkan mantra. Tidak sanggup memilih, Giselle pun menjatuhkan tongkat itu lalu langsung diinjak oleh Malvina. Malvina, you have to undo it. Oh, and I shall. She died. Kini secara perlahan negeri Andalasia pun menyatu dengan Monrolasia, tapi semua yang berasal dari negeri dongeng itu akan hancur tak bersisa termasuk Giselle. What's happening? Tidak ingin hal buruk itu terjadi, Robert dan Pangeran berusaha menunda denting jam terakhir, tapi ternyata kekuatan sihir tidak bisa dihentikan begitu saja. Namun setelah Giselle mengingat bahwa tongkat permohonan bisa digunakan oleh keturunan Andalasia, Giselle pun meminta tolong kepada Morgan untuk pergi ke Menara Jam dan hentikan semua mantranya. Awalnya Morgan menolak karena sadar dirinya bukan putri Andalasia asli. Namun ketika Giselle berkata kalau kedudukan Morgan itu sama seperti anak kandungnya sendiri, itu berarti Morgan juga putri Andalasia dan tongkat tersebut pasti akan berfungsi. Please, Giselle. Please don't go. Walaupun ragu dan takut semua akan sia-sia saja, tapi melihat Malvina mencoba menyerang ayah dan pangeran, Morgan memberanikan diri untuk mengucapkan permohonan. Secara ajaib dia kembali ke rumah dengan keadaan yang sama seperti sebelumnya. Tapi karena hanya dia dan sang ibu yang menggunakan sihir Andalasia, semua orang tidak bisa mengingat apa-apa dan menganggap semua yang telah terjadi hanyalah mimpi. Setelah keluarganya kembali berkumpul, Giselle kemudian datang ke kafe langganan Malvina dan dua asistennya untuk mengucapkan maaf. Walaupun agak aneh, tapi Malvina meresponnya dengan baik. Bahkan dia mempersilahkan Giselle untuk masuk ke komite Dewan Kota demi membangun kota Monroville yang lebih baik lagi. Kini, kisah baru keluarga Giselle pun kembali dimulai. Bedanya mereka jauh lebih bahagia sekarang. Karena kantornya jauh, Robert membuka usaha baru di kota.
Sofia tumbuh dengan baik dan Morgan masih menjadi remaja tapi tidak semenyebalkan dulu. A very special gift. Dan akhirnya film pun berakhir.